Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya ingin presentasikan tugas dari Pak Andi Marcelino mengenai pengenalan sistem informasi. Di sini informasi atau sistem operasi? Informasi. Pak absen di mana, Pak? Ini, Pak. Sistem informasi. Ya. Informasi. Iya, silakan. Sistem operasi. Apa itu, Pak? Yang mana namanya? Udah lanjut ya. Operasi kecuali bukan informasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi membuat sistem komputer yang nyaman digunakan. Sistem operasi mempunyai tujuan untuk menggunakan perangkat keras komputer secara efisien. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari satu perangkat keras. Perangkat keras merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input/output. Kedua, sistem operasi. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Ketiga, program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem dengan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya, compiler, sistem basis data, video games, program bisnis, dan lain-lain. Keempat, user yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Hubungan antara komponen-komponen sistem komputer di atas dapat dilihat pada gambar 1. Di sini terdapat user 1, user 2, user 3, dan user N. Compiler, assembler, text editor, database system, sistem and application program, operating system, dan komputer hardware. Resource allocator, sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya sistem komputer. Program kontrol, sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program user dan operasi input dan output. Kernel, sistem operasi sering disebut kernel, yaitu suatu program yang berjalan sepanjang waktu selain program aplikasi. Kedua, sistem mainframe. Sistem komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankannya, sistem ini dilakukan dari suatu konsol. Perangkat input yang digunakan berupa card reader dan tape drive. Perangkat output yang digunakan berupa line, printer, tape drive, dan card punch. Kemudian, user menyiapkan job yang terdiri dari program, data, dan beberapa informasi kontrol card, dan dikirimkan ke operator komputer. Job biasanya dalam bentuk punch card. Beberapa waktu kemudian, dalam hitungan waktu menit, jam atau hari, output ditampilkan. Output berupa hasil program. Apabila terjadi error, maka program memori dan register akan berisi kosong. Di sini terdapat gambar operating system dan register program area. Bisa dapat teman lihat. 3. Sistem multi program. Beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama. Seperti pada gambar 1.3 tadi, kumpulan job ini merupakan bagian dari job yang disimpan pada pool, job pool. Job pool berisi job-job yang sudah siap dieksekusi.
Jumlah job dapat disimpan bersama-sama pada memori biasanya lebih kecil daripada jumlah job yang dapat berada pada job pool. Sistem operasi mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi untuk diletakkan di memori utama. Jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa task seperti proses mount, tag, drive atau operasi I/O yang harus diselesaikan, maka job tersebut diganti dengan job berikutnya. Ini terdapat gambar memori layout pada sistem batch multiprogram. Gambar apa itu? Keempat, sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program-program yang berada pada memori utama. Perpindahan antar job terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program. Pada saat dijalankan, suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antar user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Perangkat input berupa keyboard dan perangkat output berupa display screen seperti cache hot ray tube dalam fungsi RT atau monitor. Kelima, sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal computer. Perangkat I/O berupa keyboard dan mouse dan perangkat output berupa display screen atau printer yang berkecepatan tinggi. Personal komputer dikembangkan tahun 1970-an. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi user maupun multitasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan peripheral serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Sistem operasi yang dikembangkan adalah Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Sistem ini dari Microsoft yang masih single tasking dikembangkan oleh IBM menjadi OS 2 yang merupakan sistem multitasking. Keenam, sistem paralel. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock dan juga perangkat memori dan peripheral. Sistem ini disebut sebagai tightly coupled system. Sistem ini dikembangkan karena beberapa alasan. Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu waktu. Seraput, dengan meningkatkan jumlah prosesor, diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih pendek. Selanjutnya, gambar arsitektur symmetric multiprocessing. Saya harap kawan-kawan bisa mengerti. Ketujuh, sistem terdistribusi. Tren sistem komputer saat ini adalah mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut loosely coupled system atau sistem terdistribusi. Prosesor pada sistem terdistribusi bervariasi ukuran dan fungsinya, biasanya terdiri dari mikroprosesor, workstation, mini komputer, dan sistem komputer general purpose. Prosesor ini disebut dengan chip, node, komputer atau lainnya. Kemudian 8. Sistem tercluster. Dalam kurung cluster sistem adalah pengembangan dari sistem terdistribusi. Perbedaan sistem tercluster dengan sistem terdistribusi adalah pada sistem tercluster memungkinkan dua atau lebih sistem untuk membagi penyimpanan sekunder storage bersama-sama.
Sistem ini mempunyai kehandalan sistem yang tinggi seperti pada sistem terdistribusi. Tercluster. Sistem tercluster dapat berupa model asimetrik clustering di mana satu server menjalankan aplikasi sementara server lainnya standby. Model lainnya adalah symmetric clustering di mana semua host menjalankan aplikasi. Selanjutnya 9. Sistem real time. Salah satu bentuk sistem operasi untuk keperluan khusus adalah sistem real time. Sistem real time digunakan bila terdapat kebutuhan ketepatan waktu pada operasi, prosesor, atau aliran data, sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti mengontrol percobaan, keilmuan, sistem medikal, imaging, sistem kontrol, industri, dan beberapa sistem display. Pada sistem real time harus didefinisikan batasan waktu yang tetap. Pemrosesan harus dikerjakan dalam waktu tertentu atau sistem akan gagal. Sebagai contoh, jika lengan robot tidak diinstruksikan untuk berhenti segera, maka dapat merusak robot tersebut. Kemudian 10. Sistem handle. Pada tahun 1990-an dikembangkan sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer yang disebut dengan sistem handle dalam bentuk personal digital asisten atau PDA. Pada beberapa sistem terdapat telepon seluler. Sistem ini mempunyai memori yang terbatas, prosesor dengan kecepatan rendah, dan display screen yang kecil. Perkembangan sistem komputer dari sistem mainframe sampai handle dan perkembangan sistem operasi dapat dilihat pada gambar 1.6. Ini ya gambarnya. Bisa jelas ya kawan-kawan? Bisa kan? Ya. Sudah. Demikian presentasi dari saya. Semoga kawan-kawan atau teman-teman yang saya cintai dapat mengembangkan, menambah wawasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.